Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan untuk hari ini kita akan membahas bab 2, yaitu interaksi keuangan desa dan kota. Ada beberapa subbab yang akan dibahas di bab 2. Yang pertama, struktur keuangan serta perkembangan desa dan kota, pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota, usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota, dan dampak perkembangan kota terhadap desa dan kota. Pernah nggak kalian berdiskusi dengan teman kalian bagaimana interaksi yang terjadi antara desa dan kota serta dampak dari interaksi tersebut? Coba kalian diskusikan bersama teman-teman. Kita lanjut. Struktur keuangan serta perkembangan desa dan kota. Nah, interaksi adalah suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan, atau permasalahan baru. Interaksi desa dan kota adalah proses hubungan yang bersifat timbal balik antar unsur-unsur yang ada dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, berita yang didengar, atau surat kabar, sehingga melahirkan sebuah gejala baru, baik berupa fisik maupun non-fisik. Desa dapat diklasifikasikan menurut aktivitas. Ada desa agraris atau desa yang mata pencarian utama penduduknya adalah di bidang pertanian dan perkebunan. Ada juga desa industri. Nah, desa ini yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang industri kecil rumah tangga. Nah, seperti contoh di gambar, ada gambar ibu-ibu yang sedang menjahit atau membatik, yaitu industri kecil rumah tangga. Kemudian ada desa nelayan. Adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang perikanan dan pertambakan. Nah, seperti yang ada di lingkungan kita di Pulau Tidung, sebagian masyarakatnya menjadi nelayan. Kemudian menurut tingkat perkembangan ada desa swadaya. Ialah suatu wilayah perdesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri atau desa mandiri ya. Karena semua kebutuhan di dalam desa terpenuhi oleh masyarakat di dalam desa tersebut, baik dari segi pangan, sandang, dan sebagainya itu dipenuhi oleh masyarakat desa itu sendiri. Salah satu, ini berikut ciri-ciri desa swadaya. Yang pertama, daerahnya terisolir dengan daerah lainnya. Yang kedua, penduduknya jarang atau sedikit ya. Yang ketiga, mata pencarian homogen yang bersifat agraris, artinya satu jenis mata pencariannya kebanyakannya di bidang agraris atau di pertanian dan perkebunan. Keempat, bersifat tertutup. 5. Masyarakat memegang teguh adat. 6. Teknologi masih rendah. Dan ciri ketujuh, sarana dan prasarana sangat kurang. 8. Hubungan antar manusia sangat erat. Dan ke-9, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Nah, itu ciri-ciri dari desa swadaya. Ada juga desa swakarya atau desa peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Nah, ciri-ciri desa swakarya sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir. Yang kedua, masyarakat sudah mulai terlepas dari adat. 3. Produktivitas mulai meningkat. 4. Sarana prasarana mulai
meningkat. Dan yang kelima, adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir. Kemudian ada desa swasembada atau desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal. Nah, ciri-ciri dari desa swasembada yaitu kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan. Yang kedua, penduduknya padat-padat. 3. Tidak terikat dengan adat istiadat. 4. Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain. Dan yang kelima, partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif. Berikut ciri-ciri desa. Secara umum, perdesaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam. 2. Pertanian sangat bergantung pada musim. 3. Desa merupakan satu kesatuan sosial dan kesatuan kerja. 4. Struktur perekonomian bersifat agraris. 5. Hubungan antar masyarakat desa berdasarkan ikatan keluarga yang erat. 6. Perkembangan sosial relatif lambat dan sosial kontrol ditentukan oleh moral hukum dan informal. 7. Norma agama dan hukum adat masih kuat. Itu ciri-ciri dari desa. Kemudian ciri-ciri kota. Nah, secara umum perkotaan mempunyai ciri sebagai berikut. 1. Adanya pelapisan sosial ekonomi. Misalnya perbedaan tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. 2. Adanya jarak sosial dan kurangnya toleransi sosial di antara warganya. 3. Adanya penilaian yang berbeda-beda terhadap suatu masalah dengan pertimbangan perbedaan kepentingan, situasi dan kondisi kehidupan. 4. Warga kota umumnya sangat menghargai waktu. 5. Cara berpikir dan bertindak warga kota tampak lebih rasional dan berprinsip ekonomi. 6. Masyarakat kota lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial disebabkan adanya keterbukaan terhadap pengaruh luar. B. Pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Ada beberapa pola interaksi desa dan kota. Yang pertama, pola interaksi sosial pada masyarakat ditentukan oleh struktur sosial masyarakat yang bersangkutan. 2. Pola interaksi masyarakat perdesaan adalah dengan prinsip kerukunan, sedang masyarakat perkotaan lebih motif ekonomi, politik, pendidikan, dan hierarki. 3. Pola interaksi masyarakat perdesaan bersifat horizontal, sedangkan masyarakat perkotaan vertikal. 4. Pola interaksi masyarakat kota adalah individual, sedangkan masyarakat desa adalah kebersamaan. 5. Pola solidaritas sosial masyarakat perdesaan timbul karena adanya kesamaan-kesamaan kemasyarakatan, sedangkan masyarakat kota terbentuk karena adanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Bentuk interaksi desa dan kota. Nah, berikut adalah bentuk interaksi desa dan kota. A. Kerjasama antar penduduk. B. Penyesuaian terhadap lingkungan. C. Persaingan fasilitas hidup. D. Asimilasi. Interaksi antara desa dan kota melahirkan suatu perkembangan baru bagi desa maupun bagi kota. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan potensi yang dimiliki desa maupun kota dan adanya persamaan kepentingan. C. Usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota.
Upaya menumbuhkan dan mengembangkan pembangunan perdesaan sekaligus upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai keserasian atau kesamaan dengan wilayah kota, di antaranya 1. Pembangunan wilayah perdesaan, 2. Sasaran pembangunan perdesaan, 3. Pemberdayaan potensi desa dalam rangka pengembangan perdesaan, 4. Solusi dalam memelihara keseimbangan desa dan kota, baik pasar kerja di desa, modal usaha kecil, teknologi kurang terampil, pemasaran hasil produk. D. Dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Nah, interaksi desa dan kota mempunyai atau menimbulkan dampak positif dan negatif, baik bagi kota atau bagi desa. Salah satu dampak positif bagi kota di antaranya 1. Tercukupnya bahan pangan bagi kota, tercukupinya tenaga kerja bagi kota, kemudian tercukupinya bahan bangunan, tercukupinya bahan industri, kemudian produk dari kota dapat dipasarkan sampai ke pelosok desa. Itu dampak positif interaksi desa dan kota bagi kota. Nah, dapat kita simpulkan bahwa bahan-bahan yang ada di kota itu dihasilkan dari desa. Kemudian bahan tersebut diolah menjadi hasil produksi, kemudian dipasarkan di desa. Jadi saling kerjasama. Selain dampak positif bagi kota, interaksi desa dan kota juga berdampak negatif bagi kota. Yang pertama, dampak negatifnya ialah semakin bertambahnya pengangguran. Kenapa pengangguran bisa bertambah? Karena masyarakat desa yang merantau ke kota, ketika sampai di kota tidak mendapatkan pekerjaan, otomatis menambah jumlah pengangguran di kota. Yang kedua, terjadinya degradasi kualitas lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan. 3. Kriminalitas tinggi. 4. Semakin sulit mencukupi kebutuhan. 5. Pencemaran lingkungan. 6. Muncul permukiman kumuh. Nah, ini semua karena interaksi desa dan kota. Ini dampak negatifnya bagi kota. Kemudian juga ada dampak positif bagi desa. Yang pertama, meningkatkan teknologi pertanian. Yang kedua, pendidikan di desa semakin maju. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi. 4. Meningkatkan kualitas kewirausahaan. 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keluarga berencana atau KB. Kemudian juga ada dampak negatif bagi desa. 1. Dampak negatifnya ialah kehidupan agraris memudar. Ya, jadi sektor pertanian memudar. Karena kenapa? Karena kebanyakan pemuda dari desa lebih memilih bekerja di kota daripada melanjutkan pertanian di desa. Yang kedua, konsumerisme dan kriminalitas meningkat. 3. Perubahan tata guna lahan. Nah, di sini lahan-lahan di desa berubah fungsi atau berubah gunanya. Yang seharusnya persawahan di desa untuk perkebunan dan pertanian berubah untuk pemukiman atau perumahan dan pabrik-pabrik yang dibangun di desa. Keempat, bahan pangan berkurang. Karena kenapa? Karena lahan pertaniannya semakin berkurang. 5. Pencemaran lingkungan meningkat. Karena kenapa? Karena pabrik-pabrik yang membuang limbahnya di aliran sungai pedesaan. Biasanya pabrik-pabrik membuang limbah di sungai ya. Itu juga tidak semua pabrik. Ada beberapa pabrik memang yang tidak mengelola limbah pabriknya dengan baik. 6. Tenaga produktif bidang pertanian berkurang. Ya, karena
tenaga kerja yang masih mudanya lebih memilih bekerja di kota. Ya, cukup sekian yang Bapak jelaskan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.